Ya kalau kita jangan pura-pura jadi fana, ya nanti difana sama orang. Tiba-tiba sampai sholat gak pakai sholat, kenapa? Makom fana. Waduh. Punya orang jajan dimakan, kenapa? Sudah lupa kalau punya tetangga. Ya bahaya juga lah. Jangan bang, janganlah. Artinya sesuatu ini jangan dipura-pura. Jangan dipura-pura. Soal jual cincin gak apa-apa. Soal akik gak apa-apa. Tapi jangan bilang akik ini, waduh kalau akik saya ini sudah harganya ratusan miliar, waduh. Tak jual nang saya, minta beli motor. Ya enggak. Kalau biasanya orang kan begitu. Ini kemarin tabar senapa? Ini kita por 40 juta. Beri, minta bagi panjenengan. Jangan, aduh jangan sampai semile 40 juta. Gula nikah, saya nih mikir kenapa 40 juta enggak dikasih gitu. Nah, gula nih kadang-kadang mikir ini pakai makhluk ya, makhluk. Kenapa ya 40 juta enggak dikasih? Padahal jual tinggi katanya. Enggak, maksud saya itu kalau 40 juta habis jual lo, beli sepeda kayak kalau gitu, terus beli apa lagi gitu. Itu maksud saya itu begitu. Kalau 40 juta 40 juta ya ambil 15 juta sudah cukup buat apa gitu. Hah? Ya. Ya, tapi maksudnya begitu. Tapi beneran laku. Udah kula tekula. Mau bagian segi soki cincin benar orang dan sebarang aja yang lekaran. Tunggulah. Ya Allah, artinya sudah fana ya. Tapi maksudnya kita jangan ya, kita jangan, intinya jangan buat-buat. Orang yang fana itu sudah dia memang fokuslah kepada Allah. Berarti kalau kita mau berusaha betul. Nggak ada yang hina di dalam berusaha. Sungguh tidak ada yang hina dalam berusaha. Ini perintah. Kalau kita bukan di makom kasab, kita masih kalau kita bukan di makom tadrib, makom di kasab begitu. Kalau di makom tajrid baru kita jangan pindah menjadi seorang yang berkasab. Kalau mau berusaha seperti apapun saja tidak bisa, tetap tidak bisa. Kalau didudukan di makom kasab. Lalu di kasab itu apa? Lalu maka sandarannya apa lagi? Kalau kasab, mangkana ginahu fi kasbi lam yazal fakiran, wa mangkana ginahu fi qalbi lam yazal ghaniyan. Jadi kalau berkasab, berusaha, jangan jadi tolak ukur bahwa usahamu itu akan menjadikan diri kita ini suki, paham? Tetapi hadirkan dulu omangan ginahu fi qalbi, kalau kekayaan ini hadir dalam hati, maka lam yazal ghaniyan, maka selamanya kita akan menjadi kaya. Itu dipegang. Terus kalau usaha ini apa landasannya kita berusaha? Kata Rasulullah, khairukum laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Jadi semuanya digarap, dunia jangan ditinggalkan, akhirat lebih. Artinya begitu. Kalau bukan fana jangan fana. Kalau nanti ini kan makom posisi ya. Akhirnya kalau sudah didudukkan di makom yang seperti tadi ini, berarti kesimpulannya saya simpulkan bahwa yang kita pelajari ini ada syu'ul basirah, pahami, ada syu'ul basirah, ada ainul basirah, dan ada hakul basirah. Ya, hakul basirah. Yang pertama ini dengan nur yakin, yang kedua ini dengan nur ilmu, yang ketiga dengan nurul haqqi. Tingkatan yang paling tinggi yang mana? Nurul haqqi. Karena dia didudukkan di makom bako, tapi juga dia sudah bisa pindah-pindah di fana, di bako, di fana, di bako. Maksudnya begitu. Sadar, fokus kepada Allah, tapi bisa interaksi kepada orang lain. Yang kedua, sudah fokus kepada Allah, lupa kepada yang lain. Yang pertama itu yang posisi kita. Untung kalau masih ada yang pertama kita. Kalau gak ada di pertama, ini celaka.
Wis kita gak sadar-sadar kalau ada Allah. Wis kita gak mau nyembah kepada Allah. Ini celaka. Berarti kalau kita ada di mana kita? Ya paling tidak mungkin kita ini ada di yang pertama. Soal basirah. Kita wis nerima akal ini kalau ada Allah. Jadi itu maksudnya begitu. Semoga kita ini oleh Allah mengambil hikmah terus kebaikan dari karya ulama-ulama ini, dan Allah berkati kita serta ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Al-Fatihah.